Hari ini temanya adalah pribadi yang sukses. Pribadi yang sukses. Puji Tuhan. Kita lihat Kejadian pasal yang ke-50. Ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-21. Kejadian pasal yang ke-50 ayat 19 sampai 21. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makanan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Yusuf adalah pribadi yang sukses. Tapi Yusuf juga adalah pribadi yang mengalami keadaan yang tidak menyenangkan. Dia dijual oleh saudara-saudaranya. Dan kurang lebih 13 tahun dia mengalami keadaan yang jauh dari orang tua, mengalami keadaan yang tidak mengenakan. Dan semua orang suka dengan keberhasilan, tapi tidak semua orang senang dengan persoalan, dengan masalah. Betul? Berapa banyak yang suka dengan keberhasilan? Berapa banyak yang suka dengan persoalan yang datang? Anda lihat saya masam semua. Tapi saya percaya bahwa gereja di tempat ini, saudara suka dengan hasilnya, suka dengan kemuliaannya, suka dengan promosinya, tapi suka juga dengan prosesnya. Aminnya kok pelan sekali. Saya percaya bahwa sukses merupakan impian setiap manusia. Betul. Akan tetapi, setiap manusia memiliki standar sukses yang menurut pemikiran mereka. Itu berarti sukses adalah sesuatu yang relatif, benar? Benar? Karena kita punya standar sukses masing-masing. Sukses adalah sebuah pencapaian target yang maksimal. Dan ada ukuran di dalamnya. Kalau kerinduan kita adalah 3.000 jemaat di setiap kota, maka ada ukurannya. Itu targetnya maksimal menurut kita, menurut standar yang Tuhan berikan kepada gembala. Tapi kalau Tuhan mau lakukan lebih, itu bagiannya Tuhan. Tapi ada ukuran di dalamnya. Ukuran di dalamnya, Tuhan mau itu ukuran saya, Anda, atau ukuran Tuhan. Benar? Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah sukses itu menurut manusia itu sesuai dengan sukses menurut Tuhan? Apakah sukses saudara ini, sukses menurut Anda atau sukses menurut Tuhan? Sama seperti manusia memiliki standar atau ukuran dalam kesuksesan, demikian juga Tuhan memiliki standar sukses untuk manusia. Amin. Dan kerinduan daripada hati Tuhan adalah mau menjadikan kita semuanya sukses. Kasih tahu kiri kanan, Tuhan mau kita semuanya sukses. Yang kedua kasih tahu, tapi sukses menurut Tuhan, bukan menurut kamu. Sukses menurut ukuran Tuhan, bukan menurut ukuran kamu. Bagaimana menjadi pribadi yang sukses menurut ukuran Tuhan? Pribadi yang sukses menurut ukuran Tuhan adalah, yang pertama, multimedia. Ya. Pribadi yang sukses menurut ukuran Tuhan adalah, ditunjukkan saya di sini, nggak usah ditunjukkan aja poinnya. Menurut ukuran sukses, menurut ukuran Tuhan adalah sukses menempatkan Allah pada posisinya. Haleluya. Sukses menurut ukuran Tuhan itu adalah kalau kita mau menempatkan Allah pada posisinya. Tadi Kejadian pasal 50 ayat 19. Kita baca, Alkitab berkata, tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut sebab aku inikah pengganti Allah. Ada tanda tanya di belakang di sana. Sukses menempatkan Allah pada posisinya. Kenapa Yusuf bisa sukses? Karena dia menempatkan Allah pada posisinya. Apa yang dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf adalah sepatutnya
mendapatkan pembalasan yang setimpal. Betul. Yusuf punya alasan untuk balas dendam. Yusuf punya alasan untuk menyakiti mereka karena mereka menjauhkan dia dari papanya yang mencintai dia, dari adiknya yang mengasihi dia. Akan tetapi, kalau kita perhatikan, Yusuf tidak melakukannya. Mengapa demikian? Saudara punya kesempatan untuk membalas dendam. Saudara punya kesempatan untuk menyakiti orang lain, apalagi kalau kita punya kedudukan, apalagi kalau kita punya nama besar, apalagi kalau kita punya kuasa dalam perkataan, kuasa di dalam keuangan, kita bisa menyakiti orang lain. Tapi Yusuf tidak melakukan itu. Dia menempatkan dirinya pada dirinya dan dia menempatkan Tuhan pada posisinya. Kalimat yang dilontarkan Yusuf, dia berkata begini, aku inikah pengganti Allah? Karena ketika Bapak Ibu baca Kejadian pasal 50, mereka datang dan sujud menyembah kepada dia, kepada Yusuf. Dan mereka takut kepada Yusuf karena mereka berpikir Yusuf akan balas dendam. Kalimat ini menyatakan bahwa Yusuf tahu apa yang sebenarnya, apa yang seharusnya dia lakukan, dan apa yang seharusnya Tuhan lakukan. Amin. Dalam arti, Yusuf menempatkan Tuhan pada posisinya. Kalau Bapak Ibu tahu, mana posisi saudara, mana posisi Tuhan, maka kita akan menempatkan pada posisinya. Banyak orang, banyak kita yang mengambil posisi menggantikan posisi Tuhan. Alkitab katakan bahwa pembalasan adalah hakku. Tapi kita menuntut balas. Gigi ganti gigi, mata ganti mata, kejahatan ganti kejahatan. Tapi firman Allah berkata kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Itu berarti Bapak Ibu menempatkan Tuhan pada posisinya. Bahwa Tuhan adalah hakim dari segala hakim. Dan hanya dialah yang berhak memberi hukuman. Amin. Kita nggak balas, kita nggak punya kemampuan, kita nggak punya hak untuk menuntut pembalasan. Betul? Ada hukum di setiap negara di mana Tuhan pakai pengadilan, Tuhan pakai polisi, Tuhan pakai pemerintah menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk membalaskan dendam kepada orang-orang yang berbuat jahat dan memberikan penghormatan, memberikan hadiah kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi mereka menjadi perpanjangan tangan Tuhan di muka bumi ini untuk dapat menempatkan Tuhan pada posisinya. Terlebih dahulu kita harus mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Bapak Ibu nggak bisa saja sembarangan menempatkan Tuhan kalau Bapak Ibu nggak kenal dia secara pribadi. Tuhan mau kita mereview apa saja yang telah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Dan mengenal Tuhan secara pribadi. Mengenal Yesus secara pribadi melalui apa? Pembelajaran Alkitab. Ketika Bapak Ibu datang ibadah, jangan datang tangan kosong, datanglah dengan catatan. Mencatat apa yang Bapak Ibu dapat melalui rema. Bila Bapak Ibu punya handphone, setiap kali ada pembelajaran dalam bentuk pengajaran seperti ini, foto, supaya ingat bahwa apa yang diajarkan ini akan menempatkan Tuhan pada posisinya. Seperti Yusuf, dia bukan jadi Perdana Menteri saja, tapi dia menempatkan dirinya hanya pada Perdana Menteri. Dan dia tahu Tuhan punya posisi lebih tinggi dari Perdana Menteri. Dia tidak mengambil bagiannya Tuhan. Karena itu dia berkata kepada saudara-saudaranya, aku inikah pengganti Allah? Artinya dia tidak mau mengambil posisinya Tuhan. Dia tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan. Dan Yusuf adalah cuma seorang manusia biasa. Yusuf adalah Yusuf. Anda dan saya adalah manusia. Dan mari tempatkan Tuhan pada posisinya. Kasih tahu kiri kanan. Kamu harus tempatkan Tuhan pada posisi ini. Haleluya. Hal yang kedua, kalau yang pertama tadi sukses menempatkan Tuhan pada posisinya. Orang-orang yang demikian ini, mereka nggak takut dengan masalah. Mereka nggak takut dengan persoalan. Karena mereka tahu bahwa Tuhan ada pada posisinya. Allah kita di sorga, maka dia tertawa dan mengolok-olokkan musuhnya. Kalau saudara menempatkan Tuhan pada posisinya, dia nama di atas segala nama, dia raja di atas segala raja, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Dia yang berperang ganti saudara, dan Anda hanya berkata, haleluya, puji Tuhan. Bagian Anda cuma haleluya 12 kali. Bagian Tuhan berperang, dan Anda dikalungkan medali, yaitu medali kemenangan. Anda bukan cuma pemenang, tapi Anda lebih daripada pemenang. Yang kedua adalah sukses mengerti rancangan Tuhan. Nah, ini masalah saudara. Ini masalah. Temanya
Poinnya sepertinya gampang diucapkan, sulit dilakukan. Benar. Gampang diucapkan, sulit dilakukan. Benar. Ada kalanya yang kita lihat dengan mata kita suka, yang Tuhan ngomong kita singkirkan. Betul? Pilih masuk di dalam gua singa atau pilih menyembah berhala. Anda akan pilih menyembah berhala dengan dapat kekuatannya, dengan dapat fasilitasnya. Seperti Daniel bisa memilih aja mengikuti apa arahan raja waktu itu. Yaitu untuk menyembah berhala. Seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Nggak perlu dilemparkan ke dalam dapur api kan? Tapi kenapa mereka memilih? Karena mereka memilih mengerti rancangan Tuhan. Ingat bahwa kalau kita percaya kepada Tuhan, saudara dan saya tidak akan pernah dicurangi. Kalau kita beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, satu tetes keringat, waktu 5 menit, 10 detik, 1 jam yang kita berikan kepada Tuhan bukan percuma. Anda sedang investasi di dalam kerajaan kekal yang tidak akan dicuri oleh apapun. Kejadian pasal 50 ayat 20 berkata, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya. Allah telah merancangnya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Persoalan saudara, masalah saudara yang Anda alami hari ini. Siapa tahu Tuhan akan mereka-rekakannya untuk sebuah rancangan yang besar. Memelihara keluargamu. Memelihara sukumu, memelihara kotamu, memelihara bangsamu. Saudara-saudaranya nggak tahu. Tapi Yusuf membalikan apa yang menuduh mereka menjadi sebuah rancangan Tuhan dalam hidupnya. Orang yang mengerti, orang yang sukses itu adalah bukan karena uangnya banyak. Orang yang sukses itu bukan karena dia punya kedudukan. Orang yang sukses itu bukan karena dia punya nama besar. Orang yang sukses itu bukan cuma dia jadi idol. Orang yang sukses itu adalah dia yang mengerti rancangan Tuhan dalam hidupnya. Kalau hari ini ditanyakan kepada saudara, apa rancangan Tuhan dalam hidupmu? Maka mungkin beberapa daripada kita nggak bisa jawab, karena nggak tahu. Rancangan Tuhan apa? Rancangan Tuhan apa untuk saya itu kita nggak tahu. Tapi hari ini saudara dan saya harus menjawab, apa rancangan Tuhan atas hidup saudara. Ketika Anda mengerti rancangan Tuhan atas hidupmu, maka kita nggak akan takut dengan masalah. Kita nggak akan takut dengan persoalan. Kita nggak akan takut dengan tantangan. Kita nggak akan takut dengan pergumulan, dengan struggle. Kita nggak akan takut dengan ketika kita ditinggalkan oleh orang lain. Kita nggak akan takut ketika kita hidup benar dan orang lain menjauhi kita. Kita akan tetap berdiri bersama dengan Tuhan. Mayoriti belum tentu dia pemenang. Kalau mayoriti itu tidak plus Yesus. Tapi minoritas, mungkin kelihatan sedikit, tapi kalau plus Yesus Anda mayoritas. Amin. Orang yang hidup sendiri plus Yesus dia mayoritas. Anda bersama dengan Tuhan Anda akan melakukan perkara-perkara besar. Dan dalam ayat ini yang kita baca dalam Kejadian 50 ayat 20, Yusuf menyatakan bahwa ia tahu bahwa Tuhan mereka-rekakan kebaikan dalam hidupnya. Wow. Dia nangis dalam sumur. Dia dijual dengan 30 keping perak. Bajunya itu dicelupkan oleh saudara-saudaranya di dalam darah domba dan ditunjukkan kepada papanya. Dan mereka berkata bahwa Yusuf sudah dicabik-cabik oleh binatang buas. Dia dijual kepada orang Ismail sampai kemudian ditaruh dalam pasar di mana orang jual manusia di sana. Kalau sekarang Anda pergi beli ikan, beli kambing, dulu masa zaman-zaman Mesir kuno juga seperti itu. Orang ditaruh dalam kerangkeng diikat saudara. Lalu orang pilih saudara, orang punya uang pilih. Saudara tahu? Tapi dalam semua yang dijalani Yusuf selama 13 tahun. Dia dijual umur 17 tahun anak muda. Hari ini kalau Anda masih umur 17 tahun dan dijual tidak dianggap. Kakak kamu benci dengan saudara. Kalau Anda bekerja dan Anda sukses dan orang lain ingin menjatuhkan saudara, ingat baik-baik. Bukan Anda sendiri yang alami itu. Ada orang-orang yang jauh lebih dahulu dari Anda pernah alami itu. Dan salah satunya adalah Yusuf. Dan dia mengerti bahwa semua yang dialami adalah rancangan Tuhan. Tuhan mereka-rekakan kebaikan. Saya mencoba mencari terjemahan aslinya. Kata mereka-rekakan itu artinya Tuhan menata langkah-langkahnya. Jadi setiap langkah itu sepertinya jalan-jalan licin Tuhan sudah menaruh tepakan kakinya. Gunung-gunung yang tinggi, Tuhan sudah menaruh lift untuk dia naik. Jalan-jalan yang terjal, Tuhan sudah berikan kepada dia. Jalan untuk dia melewatinya, Tuhan telah memberikan kepada dia. Seperti Yusuf, dia dibeli oleh Potifar. Dan sampai di dalam rumah Potifar,
Semua dalam rumah itu kecuali istrinya ada dalam tanggung jawab Yusuf. Tapi setan selalu pakai orang untuk mencobai menghentikan rancangan Tuhan dalam hidupmu. Tapi ketika Anda fear of God, maka Tuhan akan menjaga langkah-langkah saudara. Ketika Anda takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, mengagumi Tuhan, maka setiap langkahmu ada dalam perlindungan Tuhan. Istri Potifarnya nangis, tante Potifarnya nangis kepada Potifar. Dan Yusuf dimasukkan dalam penjara, nggak enak saudara. Kerja dipercayakan semua dalam tanggung jawabnya, punya nama besar, tiba-tiba difitnah. Tiba-tiba ada orang yang menjelek-jelekan saudara, yang Anda tidak lakukan, Anda dijadikan melakukannya. Yang Anda tidak buat, dijadikan melakukannya. Lalu dilepaskan ke dalam penjara, sampai dalam penjara, kepala penjara sayang kepada dia. Itu namanya God's favor. Itu namanya batu-batu yang ditaruh untuk tempat pijakan, mereka-rekakan. Gak enak. Bahkan Yusuf bilang begini kepada juru roti begini, kalau nanti, dan juru minuman, kalau nanti Firaun mengangkat kalian kembali, ingat akan aku. Dia sudah sampai dalam sebuah titik hopeless. Tapi dia tetap percaya bahwa rancangan Tuhan dalam hidupnya, ya dan amin. Dan mereka melupakan dia, gak tanggung-tanggung 2 tahun. Wow, genap waktunya dia ditarik keluar dari dalam penjara. Dari ayat ini, Yusuf bukan sok tahu tentang apa yang Tuhan rancangkan, tidak. Tapi Yusuf mengerti, Yusuf percaya bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang merancangkan kebaikan dalam hidupnya. Tuhan yang sama, Elohim, Kurios, Adonai, Yahweh. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Merancangkan masa depan yang penuh harapan kepada saudara. Merancangkan yang terbaik kepada saudara dan saya. Hari ini mungkin Anda berkata, nggak ada jalan. Semua orang menjauhi aku. Aku dilemparkan ke dalam penjara. Aku dijauhkan dari orang tua. Percayalah kepada Allah yang merancang hidup saudara. Percayalah kepada Allah yang mereka-rekakan kehidupan Anda dan saya. Bahwa semua yang dia kerjakan pasti baik adanya. Amin. Begitu pula dengan kita. Walaupun sepanjang perjalanan hidup kita banyak sekali masalah. Banyak sekali cobaan. Benar. Banyak sekali penderitaan. Yakinlah bahwa Tuhanlah yang kita sembah dalam nama Yesus. Merancangkan damai. Merancangkan jalan keluar. Merancangkan God's promotion. Merancangkan masa depan yang penuh harapan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Jangan putus asa saudara. Keputusasaan itu adalah bagian dari orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Sungut-sungut adalah dosa Mesir. Gara-gara sungut-sungut satu generasi gak bisa masuk tanah Kanaan. Tapi Anda melihat saya dari muka, Anda lihat saya. Bahwa jemaat yang di tempat ini bukanlah jemaat yang suka. Tapi jemaat ini adalah jemaat yang mengerti rancangan Tuhan atas hidup mereka. Sekalipun masalah datang, sekalipun diputusin pacar, dia bukan yang terbaik, mungkin baik. Haleluya. Amin. Dan kalau Tuhan sudah kasih Anda seorang teman, ya sudah. Kalau sudah waktunya nikah, jangan tarik panjang-panjang. Ngerti rancangan Tuhan. Bahwa peperangan itu sesungguhnya ketika Anda nikah, baru Anda masuk dalam peperangan. Lagu nikah aja berbunyi. Teng, 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 teng. Teng. Itu kalau dilanjutkan lebih cepat bunyi. Lagu tembakan, saudara bunyi tembakan. Ya, kalau pacaran sudah datang lipstick, sudah datang pakai parfum, sudah pakai eyeshadow blush on, tunggu kalau sudah nikah. Sudah nikah, bangun tidur buka mulut tembok berubah. Haleluya. Tapi saya percaya sekalipun tembok berubah, rancangan Tuhan tetap baik bagi saudara dan saya. Rancangan Tuhan indah bagi kita. Sukses yang pertama itu adalah sukses menempatkan Tuhan pada posisinya. Sukses yang kedua adalah sukses mengerti rancangan Tuhan dalam hidup kita. Dan itu dimiliki oleh Yusuf. Dan yang ketiga, dikatakan bagaimana ciri orang yang sukses. Bagaimana pribadi yang sukses. Yang ketiga adalah sukses memberikan lebih dari yang diharapkan. Wow, sukses memberikan lebih dari yang diharapkan. Kejadian 50 ayat 21. Jadi janganlah takut. Aku akan menanggung makananmu dan makanan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghibur mereka
dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Sukses memberikan lebih dari yang diharapkan. Saudara-saudaranya berpikir bahwa Yusuf pasti akan menghukum mereka, bahkan akan membunuh mereka. Tapi tanpa mereka sadar, orang sukses itu selalu punya ekspektasi besar, pandangan lebih luas. Mereka tidak melihat kesalahan orang lain, itu menjadi penghukuman untuk mereka berikan kepada mereka hari itu. Tapi mereka selalu memberi lebih daripada yang diharapkan oleh orang lain. Kalau ada orang salah dan Anda ajak makan, Anda sedang memberi lebih daripada yang orang itu harapkan. Kalau ada orang iri hati kepada saudara, ajak ngopi. Itu artinya Anda memberi lebih daripada yang diharapkan. Tapi kalau orang bikin Anda sakit hati, kemudian Anda siram dengan kopi panas, itu artinya Anda bukan anak Tuhan, tapi Anda anak hantu. Haleluya, amin. Nah, saya lihat cara Anda memandang saya, saudara ini adalah anak. Oh, puji Tuhan, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Ada banyak UFO di rumah, piring terbang, sepatu terbang, gelas terbang, handphone terbang, sekarang ini kursi terbang. Ada rumah terbang juga. Sini nggak ada. Ya, di sini semua anak Tuhan. Amin. Saya percaya bahwa Yusuf memberikan lebih daripada ekspektasi. Yusuf memberikan lebih dari yang diharapkan oleh saudara-saudaranya. Wow. Seorang anak muda baru umur 30 tahun. Tapi menolong saudara-saudaranya. Punya kedewasaan penuh. Dan Alkitab berkata, Nats ini menceritakan penyesalan dari saudara-saudara Yusuf. Yang telah berbuat jahat padanya. Dan rasa bersalah mereka mengharapkan pengampunan dari Yusuf. Dan Alkitab berkata, Yusuf bukan sekedar memberi pengampunan kepada mereka. Dia hanya cuma mengampuni saudara-saudaranya. Dia tidak hanya mengampuni Ruben, Lewi, Simeon, dan Isakar, Sebulon, Gad, Natali, Gads, Asher, Yusuf. Bukan Yusuf, Benjamin, bukan cuma itu. Tapi dikatakan begini, bahwa dia akan bertanggung jawab atas kehidupan saudara-saudara dan anak-anak mereka. Memberi makan, memberi tanah Goshen, tempat yang terbaik, tempat mereka tinggal. Dalam hal ini, Bapak Ibu perhatikan, Yusuf telah memberikan lebih dari yang diharapkan dalam hal pengampunan. Kalau pengampunan itu cuma Anda datang berkata, saya minta maaf kepada kamu. Kalau cuma titik di situ, dan Anda tidak berbuat lebih daripada itu, maka Anda hanya lakukan pas-pasan. Anda tidak melakukan more than enough. Anda tidak melakukan dengan extravagance. Anda tidak melakukan dengan excellency. Tapi Yusuf memberikan lebih dari yang diharapkan dalam hal pengampunan. Mengampuni itu artinya melupakan. Kalau mengampuni dan masih ingat, Anda dalam tingkatan menyesal. Tapi Tuhan mau kita mengampuni dan melupakan kesalahan orang lain. Yusuf bukan cuma mengampuni. Yusuf bukan cuma tidak mengingat. Tapi dia memberikan lebih dari yang diharapkan. Selama dia jadi Perdana Menteri, maka semua saudara-saudaranya dan anak-anak mereka diberi makan dari mejanya Yusuf. Wow. Kalau Anda sukses, kalau Anda cuma kaya dengan dirimu sendiri, Anda belum sukses. Anda cuma kaya bagi dirimu sendiri dan kaya bagi keluargamu. Tapi kalau Anda bisa nolong orang lain, Anda bisa mengencourage orang lain, Anda bisa menolong sekelompok orang, Anda bisa menolong satu kecamatan, Anda bisa menolong satu kota, Anda punya investasi di sana, maka Anda adalah orang yang membeli daripada yang lebih dari yang diharapkan. Dan gereja ada di muka bumi ini bukan untuk diri sendiri. GBI Christ Kingdom Family bukan untuk diri sendiri. Tuhan taruh kita di kota ini untuk menjadi berkat bagi kota ini. Tuhan taruh kita di provinsi ini untuk menjadi berkat bagi provinsi ini. Tuhan taruh kita di bangsa ini untuk menjadi berkat bagi bangsa ini dan all nation. Jadi kita punya pemikiran, cara pandang harus melampaui apa yang Bapak Ibu dan saya lihat hari ini. Seperti apa yang dilakukan oleh Yusuf. Memberikan lebih dari yang diharapkan. Dan masih banyak lagi hal-hal di mana kita sebagai orang percaya kepada Tuhan dituntut untuk memberikan lebih dari yang diharapkan. Karena itulah yang membuat kita berbeda. Dan dari situlah tercermin pribadi Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau orang cuma mempermasalahkan 10%, dia tidak berikan dalam hal keuangan, maka orang itu tidak akan pernah memberi perpuluhan di gereja. Karena tanpa kita memberi perpuluhan pun Tuhan gak terganggu. Bapak Ibu beri perpuluhan itu untuk gembala ini, mengelola dan pakai untuk kebutuhan.
Tuhan itu nggak perlu. Tapi yang naik ke sorga adalah ketaatan saudara. Yang naik ke sorga itu adalah kejujuran, integriti kita. Tuhan nggak butuh uang kita. Yang butuh uang itu gembala. Sebagai gembala dalam gereja lokal ini, itu yang kelola. Perpuluhan itu dikelola. Ya. Seluruh keuangan Bapak Ibu yang masuk sistem ini dikelola. Dan keuangan itu dipakai untuk kebutuhan. Ya. Hamba-hamba Tuhan, para imam-imam yang melayani setiap hari Minggu. Ya, hamba-hamba Tuhan yang kita undang di media online dan sebagainya, untuk kebutuhan, semua kebutuhan dan operasional gereja. Haleluya. Amin. Kalau Yusuf memberi lebih daripada yang diharapkan, tidak pas-pasan. Tuhan juga mau kita memberi waktu lebih daripada yang diminta. Kalau kita jadi asyir, kalau ibadah jam 10, jangan datang jam 10:05. Itu artinya kita nggak melayani lebih daripada yang diharapkan. Kalau kita menjadi hamba-hamba Tuhan yang melayani di mimbar, dan kita datang terlambat, kita bukan hamba Tuhan. Haleluya. Yang jawab betul itu karena tidak lakukan. Karena mereka melakukannya, karena mereka tidak melakukannya, mereka datang tepat waktu. Benar? Tapi kalau melakukan juga mungkin mukanya akan mencucu. Enggak ada. Karena mereka enggak lakukan. Jadi kita hamba-hamba Tuhan, bukan cuma hamba Tuhan itu saya sama Pastor Lenny. Bukan. Hamba Tuhan itu Anda yang berdiri di depan pintu, Anda hamba Tuhan. Anda yang berdiri di multimedia, kameramen, Anda hamba Tuhan. Anda yang ada di sini, Anda hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu harus punya integriti. Haleluya. Setiap minggu, rasanya saya datang lebih dulu dari saudara. Iya. Ada kalanya kalau di rumah itu selalu tarik-tarikan. Saya katakan kalau kalian terlambat, papa pergi duluan, nanti Novi balik jemput kalian. Tadi sebelum jam 9 saya sudah di sini. Saya lihat di atas nggak tahu ada yang sudah datang atau belum. Jujur, karena saya bisa lihat saudara, mata saya ada 10, 8 di gedung ini dari bawah tambah saya 2 berarti 10. Matanya banyak ya? 8 CCTV. Plus mata saya 2 baji mata, tapi 10. Ya. Jadi bisa ketahuan saudara. Ya. Bisa kelihatan Feki datang jam berapa. Haleluya. Bisa kelihatan Jos datang jam berapa. Masih bujangan seperti ini, bagaimana kalau punya istri dan anak? Ya, contohilah Pak Frans dengan istri, Pak Stef, nggak pernah terlambat. Ya, haleluya. Mari jadilah orang sukses, kasih tahu kiri kanan. Jadilah orang sukses. Jadilah pribadi yang sukses. Sukses menempatkan Allah pada posisinya. Sukses mengerti rancangan Tuhan. Dan yang ketiga, sukses memberikan lebih dari yang diharapkan. Tepuk tangan bagi Allah kita yang hebat. Selamat menabur Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.